Ada apa dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa? Ingat, di situ ada sejarah. Sejarah bagaimana Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah, bukan Ka'bah partai loh, maaf. Tapi Baitullah. Maaf. Siapa? Nabi Allah Ibrahim. Penuh dengan sejarah. Bagaimana sejarah Siti Hajar, bagaimana mencarikan setetes air untuk putranya Nabi Allah Ismail, dan bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim menerima perintah dari Allah karena nadarnya. Hebat Nabi Allah Ibrahim karena janjinya kepada Allah, akhirnya menerima perintah dari Allah Ta'ala untuk menyembelih anaknya karena janjinya. Itu hebatnya. Itulah didikan dari Allah Ta'ala sebagai seorang bapak dan Nabi Rasul. Pemimpin bukan berebut untuk menjadi pemimpin, tapi mempersiapkan dirinya untuk memimpin. Itu hebatnya. Dan Nabi Allah Ismail seputra, filosofinya memberikan satu contoh, rakyat yang siap dipimpin, anak yang siap dipimpin, yang mimpin siap memimpin, yang dipimpin siap dipimpin, aman. Itulah. Tapi kalau dua-duanya sudah tidak siap memimpin, yang dipimpin tidak siap dipimpin, isinya apa? Tuding menuding, nyalah menyalahkan, akhirnya rahmatnya tidak turun, diangkat oleh Allah Ta'ala barokahnya, ekonominya berantakan dan lain sebagainya. Maka jangan menyalahkan, ayo korek introspeksi kita masing-masing. Nah itulah, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejarah disitulah. Mengapa korbannya kambing? Ringkas saja karena sudah malam. Coba, kenapa kambing? Kambing yang bersih. Kambing itu kalau makan jatuh bau tanah, tidak mau makan. Itu ciri khas kambing. Dan ikannya kena air sedikit manja, terus keras. Jadi kalau mau masak ikan kambing, ikannya airnya harus mendidih dahulu, baru lauk ikannya itu kita masukkan. Kalau belum mendidih, lepas walaupun kambingnya muda, tetap lihat sekali. Itu manjanya ikan kambing. Habis kena jeroan, lalu cepat pegang daging, langsung apek dagingnya. Karena apa? Jeroan itu tadi. Itu sangat manja, hayawan yang sangat bersih. Jadi, adakah pangkat yang melebihi para rasul dan para nabi? Saya tanya. Ada enggak? Pangkat yang melebihi para nabi dan para rasul ada enggak? Tidak ada. Pangkat tertinggi nabi dan rasul. Seandainya yang untuk korban Nabi Ismail mengandung darah tinggi, kolesterol, kira-kiranya pantas tidak? Jadi serendah itukah Allah Ta'ala mengganti korbannya Nabi Ismail yang kandungannya darah tinggi, kolesterol, apalagi akan dibagikan kepada fuqara wal masakin. Begitulah rendahnya fuqara wal masakin menerima daging yang penuh kolesterol dan darah tinggi. Pikir itu, jangan asak-asak ngomong kolesterol, bludrak-bludrak kambing disalahkan. Itu urusannya kepada Nabi Ismail itu nanti. Bagaimana pripun? Ya bagaimana ya bagi rata. Itulah sejarah. Juga di Masjidil Aqsa, kaya sejarah.
Tapi kalau peninggalan-peninggalan sejarah itu tidak dipelihara, lalu bagaimana umat ini mengenal sejarah? Keparmen obor. Maka untuk menghidupkan kembali sejarah, maka perlu adanya maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu adanya peningkatan haul riwayat hidup memperingati wafatnya ajengan fulan. Seandainya haul setiap satu desa ada ulamanya di kholi, ulama sini di kholi, nanti waktu bulan maulud luar biasa, insya Allah Indonesia tidak mudah digoyang. Karena apa? Kaya dengan sholawat. Hadis di dalam kitab Mukasyafatil Qulub halaman 64. Li Imamun Al-Ghazali, hadis ini yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membacakan selawat kepadaku 1 kali, maka Allah Ta'ala menjadikan salawat tersebut suhubun, mega yang putih diambilkan dari lautan rahmatnya Allah Ta'ala, dan akan menjadi embun apabila suhub atau awan itu turun ke bumi, akan menjadi emas. Kalau diturunkan ke gunung, akan menjadi fiddah, perak. Kalau diturunkan kepada orang yang belum beriman, akan beriman. Itu selawat. Apa artinya? Kalau diturunkan bumi menjadi emas, lalu menjadi emas kita bongkar 1 tetes, itu kemana itu emasnya? Bukan itu. Tanah yang gersang sebab bisolat al-Nabi akan subur. Yang sulit untuk mencari sumber air akan keluar airnya. Barakati shalah ala Nabi SAW. Dan apabila turun di gunung sekarang banyak penyakitnya, masuk angin cepat, sedikit mengeluarkan debu, sebentar sudah lagi gitu. Dari mulai di Sumatera belum yang lain-lainnya. Karena apa? Tidak kebagian fiddah, pendingin. Padahal selawat ini kalau diturunkan ke gunung-gunung dingin, fiddah, itu maknanya dingin, mas, kayak perak putih, pendingin. Gunungnya ikut dingin, buminya ikut subur, luar biasa itu selawat. Nah, bagaimana orangnya? Orangnya saja pecinta Nabi, orangnya pecinta ulama. Tidak bakal kalau rahmat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa sekarang kejadian yang demikian? Sabda Nabi setelah berkata sebelumnya, bila mana umat ini lari dengan ulama, lari dari ulama, 3 perkara akan diturunkan. 1 saja kita buka. Apa diantaranya? Wa yarfa'allahul barakah bin ma'isyatihi. Diangkat barokah dari dunia ekonominya. Mau ngomong apa? Itu baru lari dari baginda Nabi. Nah, bagaimana kalau lari dari ulama? Bagaimana kalau lari dari baginda Nabi? Lari dari ulama saja rafa'ullahul barokah. Syarat anak paling cepat mudah berani sama orang tua. Murid alim sedikit saja sudah berani menyalahkan gurunya. Top walhid, luar binasa. Inilah karena apa? Yarfa'ullahul barakah. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kembali tadi bahwa sejarah itu sangat penting sekali. Maka dengan haulnya kiai untuk membangkitkan kembali turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, barokah kepada kita semuanya. Yang kedua, kita tahu kebesaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
sampai ila sidratil muntaha, jaiz Allah Ta'ala menempatkan baginda Nabi seperti Allah Ta'ala menempatkan Nabi Allah Musa di gunung Turisin. Bukan berarti Allah Ta'ala bertempat di gunung Turisin atau Allah Ta'ala bertempat di sidratul muntaha, tidak. Jaiz Allah Ta'ala menempatkan baginda Nabi, tapi pertemuannya baginda Nabi dengan Allah Ta'ala tetap mukhalafatul lil hawa. Luar biasa. Begitu ketemu dengan Allah Ta'ala, assalamualaikum, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dijawab oleh Allah Ta'ala, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa isinya rahmatullah wa barakatuh? Ilmullah, ulumil Quran, dan kebesaran-kebesaran lainnya dimasukkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Allah kita baginda Sayyidina Muhammad SAW luar biasa, mendapat pemberian dari Allah, kehormatan dari Allah yang luar biasa. Masih ingat kepada anak, cucu atau umatnya khususnya. Jangan saya saja ya Allah, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, mendaftarkan umatnya. Kita berbicara sendiri di luar Nabi. Anak-anak kita dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Habis panen atau bagaimana atau jual beli dapat untung. Sekali-kali mayoran nyate. Kira-kira sedang nyate itu terbayang tidak emak, embu, bapak di mata kita? Kira-kiranya ingat. Ya Allah, emak kita kalau dulu waktu kecil saya terkadang mak sampai enggak makan, perlukan supaya kita supaya enggak lapar. Mak sayangnya mak kita baru pakaiannya hanya dua helai, 2 lembar, pakaiannya enggak pernah ganti, cuma dua-duanya saja, padahal uangnya ada demi anak-anaknya untuk sekolah, pakaian sekolah dan lain sebagainya. Kalau ketika anak-anak itu sakit, apa kata orang tua? Ya Allah, jangan jatuh ke anak saya Gusti, nuhun ke abdi wae Gusti, nuhun Gusti. Diminta sakitnya anak oleh orang tuanya. Masa kita baru makan sate 5 biji saja sudah lupa sama orang tua. Lalu kalau kaya mau apa? Coba jawab. Coba bawa mie kesukaannya orang tua, belikan dulu mie atau sate dan sebagainya. 2 bungkus, kita masuk rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana nak? Mak, dari warung mie. Ya Allah, mie mau dahar ingat ke mie mak. Kumaha? Dia mah keresepan mie. Naon itu teh? Mie, masya Allah. Keleresan pisan. Coba. Padahal emak baru makan, tapi untuk membahagiakan anak. Coba ngicipan. Itu hebatnya orang tua. Padahal baru makan. Begitu Cismi, nangis hatinya. Lu kok bisa tahu kalau nangis hati? Saya orang tua, saya punya anak, cucu saya 14. Jadi saya merasakan bagaimana anak-anak saya. Kalau saya belum mempunyai keturunan, mungkin masih khayalan. Saya tengah malam dibawakan mie masih hangat sama anak saya. Bah, udah senengannya Bah. Apa? Mie ini kebenaran enak betul. Begitu makan bah, dibukakan sedih, nangis hati saya. Ya Allah, nah, kamu pendapatannya belum seberapa, kamu kok masih ingat sama orang tua? Ya Allah,
Semoga kau jadi anak yang mulia, semoga engkau diberi dunia yang barokah, semoga engkau dunia diberi kamu kemudahan dalam mencari dunia dan lain sebagainya. Mie 1 bungkus doanya melebihi gunung karang besarnya. Coba. Sang santri parantos mulang mengajar di kampung. Alhamdulillah. Bagaimana saya bisa taat khidmah kepada guru saya? Satu contoh umpamanya, bagaimana ya Allah? Kalau membuka kitab, saya ingat waktu kitab ini bab Toharoh itu ajengan tuh kalau mulang kok enak begini-begini ya. Saya mau meniru. Begitu punya santri, ini menurut guru saya kalau mengajar ini begini dulu. Sampaikan, tidak berani berkata pendapat saya, itu hebat. Subhanallah. Terkadang muncul kiai bekas. La haula wala quwata illa billah. Di kampungnya belajar sama kiai yang disebut kiai kampung. Kan tidak ada kiai kampung, kiai kota. Saya sebegini besarnya belum pernah ziarah ke wali Arab, wali Jawa belum pernah. Wali Sunda. Kalau waliullah iya. Bukan kebetulan yang diangkat wali, ada orang Jawanya, ada orang Arabnya, ada orang Sundanya. Tapi statusnya wali bukan wali Jawa, wali Arab, yang ada waliullah baru itu yang kita ziarahi, bukan wali Arab. Yalah. Iya kan? Makanya jangan misah-misahkan. Di Indonesia itu luas. Ketika wali 9 belum masuk ke Indonesia, beliau sudah mempelajari bagaimana membuat adaptasi supaya tidak bersentuhan. Itu hebatnya. Belajar dulu di India. Di mana di India sumbernya agama Hindu, agama Buddha. Sedangkan di Indonesia 2 agama ini penganutnya luar biasa. Ngerti supaya tidak menyentuh bagaimana. Kedamaian yang diajarkan. Bagaimana Kanjeng Sunan Kudus pada waktu itu untuk melancarkan dakwahnya. Biasanya orang Hindu khususnya mengkaromatkan kepada sapi. Tidak pernah Sunan Kudus menyinggung. Terutama kalau bulan-bulan kurban. Menyembelih sapi, Sunan Kudus melarang. Hebat. Sampai segitu jauh. Sampai sekarang orang Kudus tidak berani motong sapi. Kurban ya kerbau, punya gawe kerbau. Mau percaya atau tidak, tanya sama orang Kudusnya. Kalau dia berani potong sapi, subhanallah, Allah Ta'ala memberikan langsung fakir dia. Itu karomah Kanjeng Sunan. Oh, itu ternyata Islam di Nusantara begitu hebatnya. Islam di bukan Islam Nusantara, Islam di Lo gitu, jangan salah paham. Begitu saja kok repot. Kayak satu contoh, hormat senjata, kurak. Apa bedilnya diangkat terlalu hormat begini? Tidak hormat dengan senjata, hormat pakai senjata. Tapi aba-abanya hormat senjata, gerak. Islam Nusantara, gerak. Padahal Islam di Nusantara. Maulud di Aceh lain, maulud di Banten lain, maulud di daerah Kuningan lain, lagu-lagunya yang dibaca sama. Tapi kalau di Kuningan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Allah ya Nabi salam alaika, Allah Allah sholawatullah alaika.
Ada lagi yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kuningan. Jawa Tengah lain lagi. Salawatannya saja terkadang beda, bacaannya bener, tapi ada yang beda. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin ngadada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan fi dawami mulki lahi Sayyidina Umar Utsman wa Ali. Ainnya jadi eng. Tapi daerah Indramayu sebagian lain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Itu perlu dibenahi. Tapi budayanya seperti dalam maulud dan sebagainya berbeda. Madura sendiri itu kekayaan budaya Islam yang diterapkan di Nusantara. Loh itu jangan salah wal faham. Bagaimana kita supaya Islam berjalan dengan baik di Nusantara? Loh, jadi bukan budaya kita mengikuti orang lain, tidak, budaya yang ada di dalam Islam itu sendiri. Nah, itulah maksudnya. Sedikit saya singgung supaya tidak terjadi kesalahpahaman itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sampai Sidratil Muntaha. Rasulullah ingat kepada umatnya. Nah, bagaimana kita ingat kepada Rasulullah? Kalau kita sering membaca salawat, kalau membaca zikir, kita ingat kepada Allah, merasa dilihat dan didengar. Ketika kita menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ingat kepada sunnahnya, akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama memang belum apa-apa, nanti lama-lama akan kena juga. Waktu mahallul qiyam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Kayak apa nikmatnya? Hadir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalimahnya mukhatab. Mana tidak bisa dilihat, ya banyak yang nggak bisa dilihat. Kok Rasulullah mahalul qiyam, kita kan tidak bisa melihat, banyak yang tidak bisa melihat. Loh, bisa merasakan tapi tidak bisa melihat, banyak. Orang jadi pengantin enak, nikmat. Di singgasana duduk berdua, tapi nikmatnya kayak apa, bisa memberi contoh enggak? Apa kayak makan mangga, apa kayak makan apel, bisa enggak? Hah? Itu belum diranjang, masih di pelaminan. Enggak bisa kayak mencontohkan kayak apa enggak bisa. Padahal melihat enggak? Melihat masih jadi pengantin. Tapi nikmatnya waktu takbiran pagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cerit, meneteskan air mata tidak kerasa. Padahal kalau ditangisi apa? Korban sapi bisa, kerbau bisa, korban perasaan bisa. Itu satu contoh. Bisa kan anak berpakaian semuanya baik-baik, bikin kain kapak, makanan koci umumnya luar biasa, tapi bisa nangis, ngucurkan air mata. Ingat
Ada yang ingat dosa-dosanya, ada yang ingat sahdunya, ada yang ingat orang tuanya dikubur, gurunya dikubur. Ya Allah, saya sudah berbahagia, Engkau berikan rezeki aku yang luar biasa. Tapi ketika aku korban kerbau mampu, korban sapi mampu, anak-anakku senang, orang tuaku kok tidak menyaksikan aku. Saya sudah bisa senang sini, saya belum bisa membahagiakan, belum membalas kepada kedua orang tua. Nangis. Ada yang nangis biasa sahdu, tapi menceritakan kayak apa sahdu, bisa enggak? Enggak bisa. Apalagi mau melihat kebesaran Allah, enggak mungkin. Ada kenikmatan yang diberikan saja kita tidak mampu untuk bisa melihatnya. Nah, Rasulullah sudah jauh kepeduliannya kepada umat ini. Saya lanjutkan. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Seterusnya dikasih tugas oleh Allah Ta'ala berapa? 50 kali. Ajib, 50 kali. Rasulullah akhlaknya luar biasa, tidak langsung membantah, umatku tidak kuat ya Allah. Ketemu Nabi Allah Musa. Mengapa ditemukan kepada Nabi Allah Musa? Nabi yang di antara nabi yang paling beruntung. Karena nurnya Allah Rasulullah ketika menghadap kepada Allah, mendapat izzatillah, jalalillah, wa jamalillah yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Nabi Musa ketularan dulu mendapatkan pertama kali. Itu hebatnya. Kata Nabi Allah Musa, minta lagi, kurangnya umatmu tidak kuat. Bukan itu sebetulnya. Kalau Rasulullah sudah tahu kalau umatnya tidak kuat, jangan dikira tidak. Apa menuruti Nabi Musa? Tidak. Bukan itu pendorong. Supaya apa? Rasulullah dapat berhadapan bertemu dengan Allah Ta'ala lagi, mendapat itu lagi. Dia ketemu Nabi Muhammad, dapat lagi begitu kan. Bolak-balik sampai 10 kali. Seandainya Rasulullah Ta'ala memberikan sholat sekaligus 5 waktu, berarti Rasulullah ketemu Allah Ta'ala hanya berapa kali? Hanya 1 kali. Dengan 50 waktu Allah Ta'ala memberikan kepada Rasulullah keistimewaan. Rasulullah bisa nador ila wajhil karim berapa kali? 10 kali. Ini hikmah daripada 50 waktu untuk menunjukkan kebesaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Maka orang yang tahu isinya Quran adalah baginda Nabi, dan Quran bagian kesaksian Allah Ta'ala untuk menyaksikan, menjadi saksi atas ciptaannya Allah Ta'ala sendiri. Dan Quran di dalamnya yang mengangkat, membeat sahabat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Wisudanya Allah Ta'ala kepada para sahabat Nabi, wisudanya Allah SWT kepada pewaris Nabi, innama yahsyallah min ibadihil ulama. Wisudanya Allah Ta'ala kepada para aulianya, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum. Siapa yang mewisuda para ulama dan para aulia? Allah Ta'ala langsung. Tapi untuk mendapatkan itu pasti ada. Kita bagaimana taatnya kepada orang tua, taatnya kepada guru, insya Allah kalau kita mau mendapatkan darajah wali minal aulia illa ilmu manfaat, ilmu laduni, taatlah kepada kedua orang tua, taatlah kepada gurunya. Nanti pulang dari pondok ketemu kiai kita dulu yang mengajarkan alif lam mati jabar al ha mim mati jabar hamdal apesdu alhamdu alif atas a alif bawah i alif domah u a i u sampai kita tahu membaca Quran dan lain sebagainya. Lulus sekolah kita pesantren, apal sorofnya, apal jurumiyahnya, sampai Amriti Ibnu Aqil dan kitab yang tebal-tebal belajar.
luar biasa. Begitu pulang ditanya, kamu ingat Kiai anu ndak? Kiai siapa? Kiai si A, meninggal itu, Allah yarhamu innallahi wa rajiun. Oh Kiai anu, oh, itu bekas guruku itu. Bekas guru katanya. Haula wala quwata illa billah. Saya dulu ngaji Quran dengan beliau, oh Kiai bekas. Masakin. Lah inilah. Begitu mau mengharapkan ilmu hayata. Inilah perlunya peringatan khol. Memperingati kembali bagaimana para ulama-ulama kita mendapatkan ilmu manfaat. Dan ikut andil besar, jangan dikira ulama-ulama kita itu hanya mengajar diniyah saja. Tidak, bagaimana beliau ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan, sebagaimana tadi diterangkan oleh anak saya Al-Habib Sani. Jadi hal ini bagian ucapan terima kasih juga kepada para ulama, para sesepuh. Kalau tidak sebab para beliau, mana kita mungkin mengerti al-iman, al-islam, karena kita tidak menjumpai baginda Nabi SAW. Siapa yang membawa penyampai sebagai kepanjangan tangan? Ya al-ulama warathatil am. Inilah kita mengerti iman wal Islam. Tinggal kita pulang dari hall ini bisa membawa oleh-olehnya. Tidak, madu yang telah kita sebarkan bisa mewadai untuk obat diri sendiri, sampai keluarga, sampai tetangga, dan sampai kiri kanan kita, sehingga mendapat obat-obat tersebut. Dan kembali kepada sabda Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba, kelak manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang wa lebihnya bila mana ada tutur kita kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.